seseorang yang selalu tertinggal sholat jamaah subuh atau sering tertinggal subuh itu dicabut atau dihilangkan aura wajah, nur di wajahnya akan dihilangkan. Jadi kelihatannya walaupun mukanya putih glowing, tetap hilang itu nur, tidak ada kelihatan nur di wajahnya. Walaupun orangnya hitam pekat, legam, tetapi kalau tidak pernah tertinggal jamaah sholat subuh, insya Allah akan nampak cahaya, aura, nur di wajahnya. Nah, saya ini kan orang Ahwa, orang Ajam, bukan orang Arab. Jadi ada Arab, ada Ajam. Kalau kebalikan daripada habaib itu akhwal, jamak mufradnya khol. Khol artinya paman. Jadi dulu datangnya awal mulanya ada panggil atau sebutan Habib itu karena keturunan Nabi Muhammad yang berada di Indonesia atau yang ke Indonesia itu menikah dengan anak-anak orang Indonesia, anak-anak raja, anak-anak mereka menikah dengan orang pribumi. Akhirnya menyebut orang Indonesia ini paman. Jadi Habib-Habib itu mereka keponakan, karena mereka memanggil kita orang pribumi dengan sebutan akhwal. Itu jamak daripada khol. Khol mufrad, akhwal itu jamak. Jadi paman-paman. Jadi orang Indonesia itu paman-pamannya sebagai penghormatan dari para habaib. Kita disebut akhwal, paman-paman. Kalau Habib itu sang kekasih. Habib kekasih. Artinya kita manggil beb itu yang sayang, sama seperti suami manggil istrinya beb yang, ya, itu maknanya. Sama orang Cina, engkau sama Ci. Ci itu sayang, sama itu. Ci sama Habib seci itu bisa bermakna cantik, sayang, kekasih juga sama. Jadi kita manggil orang Cina Ci, ya, seci, ya, Ci itu kasih. Jadi sengkakit sama-sama seperti Habib, beb, cuma Ci itu bahasa Mandarin, bahasa Cina, Habib bahasa Arab. Nah, jadi kalau kita mau nanya, misalkan nanya nama kepada orang Cina, ni jiao seme mingce, ni jiao seme mingce, ya, siapakah namamu? Wo ming, saya nama, misalkan nama Tu Bagus, berarti Wo Ming Tu Bagus, nama saya Tu Bagus, misalkan begitu. Atau misalkan Wo Ming Ahmad, berarti nama saya Ahmad. Wo Ming, siapa nama saya? Nah, itu bahasa Cina. Jadi sedikit-sedikit saya ngerti, karena guru besar saya As-Syeikh Al-Habib Sagaf bin Mahdi bin Syawakar bin Salim selalu menerima tamu dari berbagai macam kalangan, ya, tidak pandang bulu. Karena Islam ini rahmatanil alamin. Alamin itu ya siapa saja, tidak ada batasan-batasan. Mereka kalau tamu kita hormati, siapapun yang datang hormati. Hormatul duyuf itu bagian daripada penghormatan kepada tamu, itu bagian daripada ajaran agama. Jadi agama kita mengajarkan bagaimana supaya memuliakan tamu, menghormati tamu, siapapun mereka, latar belakang apapun mereka. Nah, itu diantaranya. Jadi guru besar kami selalu menghormati, menghargai mereka sebagai sesama makhluk Allah. Karena hidayah itu kita ada yang nggak ada yang tahu. Akan diturunkan kepada siapa, akan diberikan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi hari ini mereka itu non muslim, besok menjadi muslim, bisa jadi. Jadi tidak menutup kemungkinan. Ya.
ada orang hari ini dapat hidayah, besok kufur bisa jadi. Pagi kufur, siang muslim. Muslim kufur, paginya kafir. Itu ada hadis. Jadi hal seperti itu sudah semuanya sudah disampaikan dalam agama, karena agama itu sempurna. Jadi semuanya sudah dikasih tahu, ini akan bla 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 bla, akan seperti ini, seperti ini, itu sudah dikasih tahu. Yang nggak tahu ya kita jangan ngomong sesuatu yang gaib, tapi kita beriman bahwasanya ada hal yang gaib. Beriman kepada yang gaib termasuk hari esok, hari setelah ini akan seperti apa kejadiannya, kita nggak ada yang tahu. Termasuk hari ini ada ilmu pasti 1 ditambah 1 ada 2, itu adalah ilmu pasti. Tetapi bisa jadi 1 ditambah 1 bisa jadi 8. Apa itu? 1 kambing ditambah 1 kambing, kakinya 8 ya. 1 ekor ayam tambah 1 ekor ayam sama dengan 4. 1 tambah 1 sama 4. 4 apanya? Kaki ayam. Jadi nggak selalunya 1 tambah 1 itu ada 2, nggak selalunya. Tapi memang itu 1 tambah 1 memang kenyataannya 2 ya. Jadi hal ilmu itu sangat luas sekali. Kita bisa belajar ilmu dari mana saja, kapan saja, di mana saja, kepada siapa saja ya. Wa in kana min fami bahaim, walau kana min fami bahaim. Walaupun keluar dari mulut hewan sekalipun, mulut binatang sekalipun, kalau ada manfaat kita ambil manfaat. Tetapi kalau kita melakukan sesuatu hal yang tidak bermanfaat, majus mudorot, lebih baik dijauhkan dan lebih baik tinggalkan. Seperti itu ya. Jadi saya sebagai orang ahwal, orang ajam, saya itu bisa bikin udang-udang itu bisa. Nah saya belajar, saya ngikutin daripada guru-guru saya ya, daripada Al-Habsyi ya. Ada juga dari bin Syekh Bakar, guru saya itu cara pakai imamah guru saya Al-Habsyi bin Syekh Bakar saya bisa. Saya juga bisa ngikutin imamah Al-Habib Anis, itu juga beliau guru kita semua, guru saya juga. Saya di Solo itu dulu sebelum saya berguru kepada murid Al-Habib Anis langsung ya, murid Habib Anis namanya Al-Habib Husain Abdul Qadir Mulahila, juga guru besar saya. Beliau sampai saat ini beliau masih sugeng, masih sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang, barakah ya, diberikan kekuatan lahir zahir dan batin ya, insyaallah dalam membimbing santri-santri beliau. Sekarang ada beliau di Ciapus pesantrennya ya. Nah, punya majelis juga di Jakarta, di Ragunan, Majelis Khair ya. Itu udah lama sekali istiqomah di situ setiap hari Senin. Nah, jadi itu dia. Jadi kalau kita ada di antara kita yang bisa bikin udang-udang kepala itu, imamah, itu kita belajar dari siapa? Karena kakek-kakek kita, orang ajam, orang akwal itu kalau bikin udang-udang, bikin imamah nggak serapi itu ya, nggak serapi Kiai Imad ya, Kiai Imad. Kalau kita bikin udang-udang itu pasti berantakan, atau asal ikat-ikatkan di kepala aja. Tetapi kalau kita bikin rapi seperti udang-udangnya imamahnya Kiai Imad, nah itu sama, kita juga belajar gitu. Itu kita ngikutin udang-udangnya para habaib. Jadi itulah gunanya kita belajar ya. Jadi semoga kita bisa mengambil daripada kemanfaatan, sisi manfaat, sisi kebaikan daripada guru-guru kita ya. Apapun kita bisa ambil ilmu ya, karena ilmu itu sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ilmu apapun kita pelajari agar kita bisa ilmu berkaitan dengan dunia maupun ilmu akhirat, khususnya ilmu agama, ilmu tauhid yang akan menghantarkan kita kepada jalan yang lurus, menghantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.